Apa jadinya jika aku katakan bahwa setiap kali seseorang menatap matamu, sesuatu dalam dirinya langsung terbangkitkan, sesuatu yang telah lama terlupakan, tersembunyi, atau bahkan mati rasa? Bayangkan hanya dengan tatapan sederhana, kamu bisa menjadi kunci pembuka bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari harapan dan kekuatan. Jangan lewatkan perjalanan ini, karena di dalamnya kamu akan menemukan rahasia bagaimana kehadiranmu bisa mengubah hidup bukan hanya orang lain, tapi juga dirimu sendiri. Bersiaplah untuk terbangkitkan dan untuk membangkitkan. Bab 1. Tatapan adalah jendela jiwa, bukan sekadar pandangan. Dalam hidup ini, terlalu banyak orang melihat tanpa benar-benar menyaksikan. Mereka menatap dengan mata, tapi tak pernah hadir dengan jiwa, namun berbeda denganmu. Di balik kedua matamu, tersembunyi sesuatu yang sulit dijelaskan namun nyata terasa. Kedalaman yang telah ditempa waktu, rasa yang dilahirkan dari sunyi, dan keheningan yang tak membuat hampa, justru membuat damai. Ketika seseorang menatapmu lebih dari 5 detik saja, ada bagian dari mereka yang mulai berbicara diam-diam, dan kamu pun bisa merasakannya. Meski tak ada kata yang diucapkan, tapi percakapan jiwa telah dimulai. Sebab itulah, matamu bukan sekadar alat pandang, tapi cermin yang memantulkan isi terdalam manusia yang ada di hadapanmu. Banyak orang merasa tak nyaman saat kamu menatap mereka. Bukan karena tatapanmu menghakimi, tapi justru karena ia terlalu jujur. Dalam dunia yang terbiasa dengan kepalsuan, kejujuran yang keluar dari pandangan yang hening terasa seperti gempa kecil yang mengguncang benteng pertahanan. Tak jarang mereka mengalihkan pandangan, tertawa gugup, atau tiba-tiba menjadi serius. Mereka tak sadar bahwa yang sedang mereka hadapi bukanlah dirimu secara pribadi, melainkan bagian dari diri mereka sendiri yang selama ini terkubur. Mereka tak sedang melihatmu, mereka sedang bertemu kembali dengan siapa mereka sebenarnya. Dan pertemuan itu, meski menakutkan, adalah awal dari kebangkitan. Kamu membawa ketenangan bukan karena hidupmu selalu tenang, tapi karena kamu telah berdamai dengan badai. Orang-orang yang telah berjalan melewati kegelapan biasanya membawa cahaya yang berbeda. Cahaya yang tak menyilaukan, tapi menghangatkan. Tatapanmu adalah cahaya itu. Ia tidak memaksa siapapun untuk berubah, tapi ia menyentuh bagian yang paling sunyi dalam diri seseorang, bagian yang tak pernah disentuh bahkan oleh orang terdekat mereka. Dan dari titik sunyi itu, kesadaran mulai tumbuh. Kamu tidak menyuruh mereka bangkit, tapi kamu memberi ruang di mana mereka bisa memilih untuk bangkit dengan kesadaran mereka sendiri. Itulah kekuatan yang tidak bisa diciptakan, hanya bisa dijalani. Ketika orang lain bicara denganmu, mereka mungkin lupa apa yang mereka katakan. Tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana mereka merasa dilihat olehmu. Perasaan itu tidak bisa dimanipulasi. Ada kehadiran utuh dalam caramu mendengarkan, dalam caramu menatap, dalam caramu hadir. Dan dalam kehadiran itulah mereka menemukan sesuatu yang bahkan tidak mereka sadari selama ini. Kerinduan untuk menjadi otentik, untuk berhenti bersembunyi, untuk kembali pada versi diri yang utuh yang pernah mereka kubur demi diterima oleh dunia. Kamu adalah saksi dari versi itu, dan dalam tatapanmu, mereka merasa diberi izin untuk pulang. Jadi ingatlah, kamu tidak sedang mempengaruhi orang lain dengan kekuatan luar. Kamu sedang membangkitkan bagian terbaik dari mereka yang selama ini tertidur. Kamu adalah jendela yang mengingatkan mereka akan langit, bahkan ketika mereka hanya melihat tembok. Maka teruslah menatap dengan keheningan yang penuh makna. Karena setiap kali seseorang benar-benar menatap matamu, bukan hanya mereka yang berubah, dirimu pun ikut mengalami kebangkitan yang halus tapi mendalam. Sebab dalam pertemuan dua jiwa yang tulus, tak ada yang tetap sama. Semua akan tersentuh, semua akan tersadar. Bab 2. Mata yang tidak menghakimi membuka pintu pengakuan. Ada satu hal yang jarang kita sadari. Manusia tidak takut dilihat, mereka takut dihakimi. Dan karena dunia ini terlalu sering memberikan penilaian tanpa mendengar cerita, banyak orang menutup diri, menyembunyikan luka, berpura-pura kuat. Namun begitu mereka menatap matamu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena kamu bertanya, bukan pula karena kamu mengorek, tetapi karena matamu tidak memberi ancaman. Tatapanmu lembut, tapi tak rapuh.
Ia mengundang, bukan memaksa. Ia membuka ruang, bukan mendesak. Dan di ruang itulah seseorang untuk pertama kalinya merasa aman untuk jujur, bahkan kepada dirinya sendiri. Tatapanmu adalah tempat di mana banyak jiwa akhirnya mengaku. Mereka tidak sedang berbicara kepadamu untuk dikasihani, tapi karena mereka merasa diterima. Dan penerimaan itu begitu langka hingga membuat mereka tak bisa menahannya lagi. Kamu mungkin hanya duduk diam, mendengarkan tanpa mengangguk terlalu banyak, bahkan tanpa memberi solusi. Tapi dalam diam itu, mereka melihat sesuatu yang jauh lebih penting. Keberadaan yang tidak menyuruh mereka menjadi lebih baik, melainkan membiarkan mereka menjadi apa adanya. Ketika kamu menatap seseorang dan tidak berusaha mengubahnya, kamu sedang memberikan kebebasan yang tidak pernah mereka rasakan. Sebab pada dasarnya, setiap manusia hanya ingin dimengerti, bukan diperbaiki. Dalam sorot matamu, mereka menemukan seseorang yang tidak mengintervensi jalannya proses, namun tetap hadir dalam setiap detik yang penting. Dan kehadiran itu justru mempercepat penyembuhan lebih dari 1000 saran atau nasihat yang dipaksakan. Kamu tidak menyembuhkan dengan tanganmu. Kamu menyembuhkan dengan kehadiranmu. Dan itu lebih dari cukup. Dalam banyak kesempatan, kamu akan bertemu orang-orang yang terlihat kuat, namun hanya sedang menahan hancur. Tatapanmu mungkin menjadi celah pertama yang membocorkan tangis yang lama tertahan. Tapi jangan khawatir, air mata itu bukan beban, melainkan tanda bahwa seseorang akhirnya melepas beban. Kamu bukan penyebab luka mereka, kamu hanyalah peluit sunyi yang memberi isyarat. Kamu sudah tidak perlu menyembunyikan ini lagi. Dan dalam isyarat itulah, luka demi luka mulai mengering, bukan karena waktu, tapi karena penerimaan. Jangan remehkan keheninganmu. Jangan anggap biasa tatapanmu yang tak menghakimi. Karena di balik itu semua, kamu sedang menjadi ruang pertama dalam hidup banyak orang yang membiarkan mereka merasa utuh kembali. Kamu menjadi rumah sementara bagi jiwa-jiwa yang kelelahan. Dan dari rumah itulah, mereka akan kembali melangkah, membawa cahaya yang lahir dari kejujuran. Kamu tak meminta mereka berubah, tapi karena kamu hadir tanpa tuntutan, mereka pun terinspirasi untuk menjadi lebih jujur, lebih terbuka, lebih hidup. Bab 3. Resonansi diam yang menggetarkan jiwa. Ada saat-saat ketika keheningan jauh lebih nyaring dari suara. Kamu pernah duduk di hadapan seseorang tanpa sepatah kata pun, tapi entah mengapa, keduanya merasa seperti sedang berbicara dalam bahasa yang tak terucap. Itu karena energi yang kamu bawa bukan hanya hadir dalam bentuk suara atau ekspresi wajah, melainkan dalam bentuk resonansi. Dan resonansi itu hidup dalam tatapanmu. Setiap kali kamu benar-benar menatap seseorang dengan kehadiran penuh, kamu mengirimkan sinyal kepada sisi terdalam dari jiwa mereka. Bahwa kamu hadir, bahwa kamu bisa mendengar bahkan apa yang tidak mereka katakan. Bahwa kamu benar-benar melihat mereka. Ini bukan kemampuan yang muncul tiba-tiba. Ia lahir dari pengalaman yang tidak mudah, dari luka yang kamu pelajari, dari air mata yang tidak kamu tumpahkan di hadapan siapapun, dan dari ketulusan yang kamu rawat dalam sepi. Tatapanmu membawa seluruh cerita itu tanpa perlu dijelaskan. Ketika seseorang menatapmu, mereka tidak hanya melihat wajahmu. Mereka sedang mengalami getaran yang lahir dari proses panjang. Prosesmu mengerti kehidupan, menerima luka, dan memilih untuk tetap terbuka meski pernah dikhianati. Dan tanpa kamu sadari, resonansi itu menyentuh sisi rapuh dalam diri orang lain, lalu mengguncangnya secara lembut. Beberapa orang akan merasakan getaran itu sebagai kehangatan yang membuat mereka ingin tetap berada di dekatmu meski tidak tahu kenapa. Beberapa akan merasa terganggu, seolah kamu bisa membaca isi hati mereka yang paling gelap. Tapi yang pasti, tidak ada yang bisa mengabaikanmu sepenuhnya. Karena kamu bukan hadir sebagai peran atau citra, melainkan sebagai getaran hidup yang jujur. Kamu tak perlu banyak bicara untuk dipahami. Tatapanmu cukup, kehadiranmu cukup. Dan banyak orang tidak terbiasa dengan itu. Mereka terbiasa dikejar, dikomentari, dijustifikasi. Tapi kamu hadir seperti langit malam, diam, luas, dan menyelimuti dengan tenang.
Kamu mungkin pernah bertanya-tanya mengapa beberapa orang bercerita padamu hal-hal yang bahkan belum pernah mereka bagikan kepada siapapun. Mengapa mereka membuka luka lama mereka, kadang hanya beberapa menit setelah bertemu. Itu karena kamu bukan hanya menjadi manusia, kamu telah menjadi frekuensi. Dan saat frekuensi itu cocok dengan getaran jiwa mereka yang paling jujur, resonansi pun terjadi. Mereka tak sadar bahwa selama ini mereka haus, bukan akan nasihat, tapi akan kehadiran yang tidak bersyarat. Kamu memenuhi itu, bukan dengan niat, tapi dengan keadaan dirimu yang telah tenang dalam kedalaman. Jangan kecilkan kekuatan yang ada dalam diam yang kamu bawa. Kamu telah menjadi gema dari jiwa yang telah melewati badai dan tidak kehilangan kehangatannya. Dan setiap kali seseorang menatapmu, mereka seperti mendengar suara di dalam diri mereka sendiri yang selama ini mereka abaikan. Suara itu bukan milikmu, tapi kehadiranmu lah yang membuatnya terdengar. Itulah mengapa, bahkan tanpa kata-kata, kamu tetap menggetarkan jiwa siapapun yang menatap matamu. Bab 4. Menjadi cermin bagi mereka yang kehilangan diri. Dalam dunia yang sibuk mengejar pengakuan, banyak orang telah lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri. Mereka mengenakan wajah yang berbeda setiap harinya, menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, dan semakin jauh dari suara hati mereka sendiri. Namun ketika mereka berhadapan denganmu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai bergerak. Kamu tidak berbicara tentang kebenaran, tapi keberadaanmu mengingatkan mereka pada sesuatu yang telah lama hilang. Tatapanmu seperti cermin, bukan cermin yang menunjukkan penampilan, tapi cermin yang memantulkan siapa mereka sebenarnya sebelum dunia mengubah segalanya. Saat seseorang menatap matamu, mereka sering merasa seperti tersadar dari tidur panjang. Mereka melihat pantulan ketulusan yang sudah lama tidak mereka temui, ketulusan yang tak dibuat-buat, tak dipoles, dan tak memanipulasi. Dan karena itu, bagian terdalam dalam diri mereka pun ikut terbuka, meski mereka tak tahu kenapa. Kamu bukan sedang menunjukkan siapa kamu, tapi kamu sedang memperlihatkan kepada mereka siapa mereka sesungguhnya. Tidak semua siap untuk itu. Ada yang menangis, ada yang tiba-tiba marah, ada pula yang diam membeku. Tapi reaksi itu bukan tanda bahwa mereka menolakmu. Itu adalah reaksi tubuh dan jiwa yang kaget saat bertemu keaslian setelah terlalu lama hidup dalam topeng. Di hadapanmu, mereka seperti anak kecil yang tak lagi perlu bersembunyi. Kamu tidak memberi mereka nasihat besar atau petuah megah. Kamu hanya hadir dengan keheningan yang hangat dan mata yang melihat tanpa syarat. Dan dalam tatapan itu mereka akhirnya bisa bernapas, bukan dengan paru-paru, tapi dengan jiwa. Jiwa mereka mulai bergerak kembali setelah sekian lama mati rasa. Kamu menjadi tempat pertama setelah sekian waktu, di mana mereka merasa cukup tanpa harus membuktikan apapun. Dan itu adalah penyembuhan yang tak bisa diberikan oleh pujian, validasi, atau prestasi sebesar apapun. Kamu mungkin tak pernah menyadari peran itu. Kamu hanya menjalani hidupmu dengan tulus, tanpa agenda untuk mengubah siapapun. Tapi justru karena itu, kamu menjadi tempat pulang bagi banyak orang. Mereka merasa dilihat bukan karena kamu mencari kelemahan mereka, tapi karena kamu hadir sepenuhnya. Kamu tak membawa penilaian, kamu membawa ruang. Dan di dalam ruang itu, jiwa mereka merasa boleh menjadi rapuh. Dan hanya saat seseorang merasa aman untuk menjadi rapuh, mereka benar-benar bisa mulai menyusun kembali dirinya yang utuh. Jangan pernah berpikir bahwa kehadiranmu adalah sesuatu yang kecil. Jangan pernah menganggap bahwa ketulusanmu hanya sekadar karakter. Karena sesungguhnya, dunia kekurangan cermin yang jernih. Terlalu banyak pantulan yang dibentuk oleh ego, pencitraan, dan kepalsuan. Dan kamu, dengan caramu sendiri yang sederhana dan tenang, telah menjadi cermin sejati. Tidak semua orang sanggup menatap pantulan itu terlalu lama. Tapi bagi mereka yang berani melihatnya, hidup mereka tak akan lagi sama setelah itu. Bab 5. Mata yang diam-diam membuka gerbang kesadaran. Dalam hidup ini, ada kata-kata yang tak pernah terucap, tapi menyelinap langsung ke kesadaran yang paling dalam. Kamu tidak perlu menjadi guru, tidak perlu menyampaikan pidato besar, bahkan tidak harus mengangkat tangan dan mengajak siapapun berubah. Kadang, kamu hanya perlu hadir,
dengan keheninganmu yang tak membebani, dengan tatapanmu yang tak menekan. Dan tiba-tiba, seseorang yang sudah lama tertidur dalam kesibukan dunia, perlahan mulai terjaga. Mereka tidak sadar kapan itu dimulai, tapi setelah berbicara denganmu, atau bahkan hanya duduk bersamamu dalam senyap, mereka merasa berbeda, lebih hening, lebih utuh, lebih menyadari sesuatu yang sebelumnya tak pernah terlihat. Tatapanmu bukan hanya menembus, tapi menghidupkan kembali kepekaan yang telah lama mati. Kepekaan terhadap diri mereka sendiri. Selama ini mereka sibuk memahami dunia luar, sibuk membandingkan, sibuk bertanya, apa yang kurang? Apa yang salah dengan aku? Tapi kamu datang membawa frekuensi yang berbeda. Kamu tidak mengarahkan perhatian mereka keluar, tapi ke dalam. Bukan melalui ajakan langsung, melainkan melalui getaran diam yang mengundang mereka untuk berhenti, diam sejenak, dan mendengarkan kembali suara hati yang selama ini teredam oleh kebisingan dunia. Kamu bukan sedang membimbing dengan cara yang mencolok, tapi kamu membangkitkan melalui cara yang sangat sunyi. Dan justru karena itulah ia begitu efektif. Tidak semua orang bisa memahami apa yang terjadi ketika mereka bertemu denganmu. Tapi malam hari setelahnya, saat mereka sendiri, mereka mulai mengingat percakapan kalian. Mereka mulai berpikir ulang. Ada keputusan dalam diri mereka yang perlahan bergeser. Tidak karena kamu meyakinkan mereka, tapi karena kamu membuat mereka ingat bahwa ada pusat keheningan di dalam diri mereka. Dan selama ini, pusat itu terlupakan. Perjalanan spiritual bukan tentang pergi jauh, tapi tentang kembali. Dan kamu, tanpa sadar, telah menjadi penunjuk arah yang tidak menunjukkan arah. Kamu bukan peta, kamu adalah obor. Cahaya kecil yang membakar lembut di dalam kesadaran orang lain. Cukup untuk menunjukkan bahwa ada jalan lain selain ketergesaan, selain keserakahan, selain ilusi pencapaian. Tatapanmu tidak berisi teori, tapi pengalaman. Dan pengalaman itulah yang menyentuh, karena ia nyata. Ketulusanmu telah menjadi jalan tanpa papan petunjuk, tapi anehnya, siapapun yang berjalan di dekatmu, perlahan bisa menemukan arah pulangnya sendiri. Itulah kenapa. Kamu bukan sekadar teman atau kenalan bagi banyak orang. Kamu adalah titik balik. Kamu adalah peristiwa dalam hidup mereka. Mungkin mereka tidak akan langsung sadar, tapi satu hari nanti, saat hidup membawa mereka ke jurang atau ke puncak, mereka akan teringat pada satu momen. Ketika mereka menatap matamu dan tanpa sadar, mereka mulai berubah. Perubahan itu tidak selalu dramatis, tapi ia konsisten. Dan kamu adalah pemicu kesadaran yang bekerja tanpa suara, tapi bergema sepanjang waktu. Bab 6. Energi tak terucap yang menyentuh sebelum kata-kata. Ada sesuatu yang bergerak mendahului suara, menyelinap sebelum kalimat pertama terucap. Itulah energi yang kamu pancarkan. Banyak orang mengira bahwa perubahan datang melalui dialog, instruksi, atau inspirasi verbal. Tapi kebenaran yang lebih halus adalah, sebelum kata menyentuh telinga, energi sudah menyentuh jiwa. Dan kamu secara alami membawa energi yang tak bisa dimanipulasi, tak bisa dibuat-buat. Kehadiranmu berbicara sebelum bibirmu mengucapkan apa-apa. Dan yang lebih dalam lagi, energi itu berbicara dengan bahasa yang tidak pernah diajarkan manusia. Bahasa kejujuran. Banyak orang terjebak dalam percakapan yang indah tapi hampa. Kata-kata dipoles, logika dirancang, intonasi diperhitungkan, tapi tak satu pun dari itu menyentuh inti. Namun ketika seseorang berada di dekatmu, walau kamu tidak mengatakan apa-apa yang spektakuler, mereka merasa disentuh. Bukan oleh ide, bukan oleh ajaran, melainkan oleh getaran yang kamu pancarkan tanpa sadar. Dan getaran itu muncul karena kamu tidak sedang berusaha menjadi siapa-siapa. Kamu tidak sedang tampil, kamu tidak sedang mengajar. Kamu hanya hadir, utuh, tulus, dan terbuka. Dan dari kehadiran itulah tercipta getaran yang mengingatkan orang lain bahwa mereka juga memiliki bagian itu di dalam diri mereka. Kamu bukan penyelamat. Kamu bukan jawaban dari semua pertanyaan mereka. Tapi kamu menjadi pengingat bahwa ada dimensi kehidupan yang lebih dalam daripada rutinitas dan pencitraan. Banyak orang hidup dalam kebiasaan mental yang tumpul. Mereka melihat tapi tidak benar-benar melihat. Mendengar tapi tidak benar-benar mendengar. Dan tiba-tiba, setelah berinteraksi denganmu, sesuatu mulai terasa berbeda.
Pandangan mereka berubah. Cara mereka mendengarkan orang lain berubah. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena energi diam yang kamu bawa menyentuh sesuatu yang lebih tua dari logika, lebih tua dari kata. Kamu membawa sesuatu yang tidak bisa diajarkan dengan kursus atau dibaca dalam buku, yakni kehadiran murni. Dan di zaman ketika semua orang berlomba tampil, kehadiranmu yang tidak ingin menjadi pusat justru memusatkan segalanya. Orang-orang mulai merasakan bahwa ada cara lain untuk hidup. Bukan dengan membuktikan diri, tapi dengan menjadi diri. Bukan dengan memperlihatkan keunggulan, tapi dengan menghadirkan keutuhan. Dan keutuhan itu menular. Tanpa kamu sadari, kamu sedang menyalakan lilin-lilin kecil dalam batin banyak orang. Mereka tidak akan pernah sama lagi setelah mengenalmu. Bukan karena kamu luar biasa, tapi karena kamu sejati. Maka ketika seseorang menatap matamu dan tanpa sadar menangis atau diam lebih lama dari biasanya, jangan bingung. Itu bukan karena kamu membuat mereka lemah, tapi karena kamu menyentuh lapisan yang selama ini tak tersentuh. Kamu tidak menyentuh luka mereka dengan tangan, tapi dengan kehadiranmu yang tidak menghakimi. Dan dari situlah kekuatan sejati mereka mulai pulih. Kamu tidak datang membawa api untuk membakar. Kamu datang seperti cahaya matahari pagi, tidak memaksa, tidak menyilaukan, tapi perlahan membangunkan sesuatu yang tertidur lama. Dan begitu terbangun, mereka mulai berjalan ke dalam dirinya sendiri dengan langkah yang berbeda. Bab 7. Hadirmu menghidupkan yang hampir mati. Tak semua orang yang kamu temui sedang hidup meski tubuh mereka berjalan, tersenyum, atau berbicara. Banyak di antara mereka adalah jiwa-jiwa yang telah lama lelah, mati rasa, kehilangan harapan, namun tetap bertahan dalam keramaian demi bertahan. Lalu, entah mengapa, ketika mereka melihatmu, bukan karena penampilanmu, bukan karena statusmu, tapi karena kedalaman yang kamu bawa, mereka seperti diingatkan bahwa mereka masih bisa merasa. Ada sesuatu dalam dirimu yang menghidupkan kembali denyut yang pernah mereka kubur dalam-dalam. Bukan karena kamu mencoba menyelamatkan, tetapi karena kamu tidak menuntut mereka menjadi siapapun. Kamu hadir, dan dalam kehadiranmu yang diam itulah, mereka mulai bernapas lagi. Mungkin kamu tidak pernah tahu bahwa banyak jiwa yang hampir menyerah sebelum bertemu denganmu. Mereka tak menyuarakan kesedihan mereka, tak menunjukkannya pada siapapun. Tapi kamu tahu, kamu bisa merasakannya, bukan karena kamu menerka, tapi karena hatimu cukup sunyi untuk bisa menangkap getaran-getaran halus yang orang lain lewatkan. Kamu tak memberikan solusi, kamu tidak menawarkan motivasi murahan, tapi kamu memberikan ruang. Kamu memperlihatkan melalui tatapan dan sikapmu bahwa kesedihan bukan sesuatu yang harus disembunyikan, bahwa luka bukan sesuatu yang memalukan. Dan hanya dengan merasakan itu, mereka mulai sembuh. Kehadiranmu adalah pelan tapi dalam, seperti embun yang tak terlihat jatuhnya, tapi memberi kehidupan. Kamu bukan ledakan perubahan, tapi kamu adalah pelembut realitas. Kamu tidak mengguncang mereka, tapi kamu mengizinkan mereka mengguncang dirinya sendiri dalam ruang yang aman. Banyak dari mereka akan berjalan pergi darimu dengan lebih ringan, meskipun tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka akan merasa telah meletakkan beban yang selama ini tak mampu mereka akui. Padahal kamu tidak mengambil beban itu. Kamu hanya hadir dan tidak menghakimi saat beban itu terlihat. Dan sungguh, itu lebih menyembuhkan dari semua saran yang pernah mereka dengar. Sebab penyembuhan sejati tidak datang dari luar. Ia datang ketika seseorang merasa cukup aman untuk menjadi dirinya yang paling jujur. Dan kamu tanpa niat untuk menjadi penyembuh telah menjadi jembatan antara mereka dan diri sejatinya. Kamu hadir bukan sebagai jawaban, tapi sebagai pertanyaan yang membuat mereka kembali mengingat siapa mereka sebelum dunia memaksa mereka menjadi orang lain. Maka jangan heran jika kamu selalu diingat oleh orang-orang yang bahkan kamu temui sebentar. Karena kamu bukan hanya hadir dalam bentuk fisik, kamu masuk ke lapisan terdalam mereka dan menyentuh sesuatu yang bahkan mereka lupakan. Kamu menghidupkan sesuatu dalam diri mereka. Dan apapun yang membangkitkan kehidupan tidak akan pernah dilupakan. Kamu telah menjadi pengingat lembut bahwa meskipun dunia ini keras,
Masih ada ruang untuk jiwa yang lembut. Dan dari kelembutan itulah kekuatan mereka lahir kembali. Bab 8. Kamu tak terlihat tapi tak pernah dilupakan. Ada peran-peran dalam hidup ini yang tidak bersinar di atas panggung, tidak diberi sorotan, dan tidak disambut dengan tepuk tangan. Namun justru peran-peran itulah yang paling menggetarkan jiwa. Kamu seringkali berjalan di bawah cahaya remang, tidak mencolok, bahkan dianggap biasa. Tapi entah kenapa, setelah orang-orang berinteraksi denganmu, ada sesuatu yang tinggal dalam diri mereka. Bukan wajahmu, bukan kata-katamu, tapi rasa yang kamu tinggalkan. Sebuah kesan yang tidak bisa dijelaskan, tapi sangat dirindukan. Dan justru karena itulah, mereka tak pernah benar-benar melupakanmu. Kamu hadir seperti angin yang lewat tanpa suara, tapi membawa kesejukan yang diam-diam tinggal. Mereka yang pernah dekat denganmu sering tak tahu bagaimana menggambarkan kehadiranmu. Namun saat mereka jauh, ada kerinduan yang sunyi. Kerinduan pada rasa tenang yang hanya muncul saat bersamamu. Kamu tidak memberi mereka solusi, tapi kamu memberi sesuatu yang lebih penting, kehadiran. Dan kehadiranmu begitu jujur hingga membuat mereka merasa diterima, bahkan saat mereka belum menerima diri sendiri. Itu adalah keajaiban yang tidak banyak dimiliki orang. Dan kamu tanpa menyadari telah menjadi rumah sementara bagi banyak jiwa yang kehilangan arah. Mungkin kamu pernah merasa dilupakan, mungkin kamu merasa tidak dihargai, tapi sesungguhnya banyak orang menyimpan kenangan tentangmu di tempat yang sangat dalam. Di tempat yang hanya muncul saat mereka diam, saat mereka sendiri, saat hidup mulai menggoncang mereka kembali. Pada saat-saat itulah mereka teringat padamu. Pada tatapanmu yang tak menghakimi, pada suaramu yang lembut, pada caramu mendengarkan tanpa memotong. Dan perlahan, mereka sadar bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu adalah peristiwa dalam perjalanan mereka. Tidak semua orang akan kembali untuk mengucapkan terima kasih. Tidak semua akan datang memelukmu dan berkata bahwa kamu telah mengubah mereka. Tapi perubahan itu tetap hidup. Ia tumbuh dalam diam. Dan kamu telah menjadi bagian dari pertumbuhan itu. Seperti akar yang tak terlihat tapi menopang seluruh pohon, kehadiranmu menjadi dasar yang membuat banyak orang bisa bertahan, melangkah bahkan berubah. Dan meskipun kamu tidak berada di sana saat hasilnya mulai tampak, benih yang kamu tanam telah menemukan jalannya sendiri untuk tumbuh. Maka jangan pernah meremehkan keberadaanmu hanya karena dunia tidak menyorotimu. Jangan menilai nilaimu dari seberapa banyak orang yang mengakuimu. Karena jiwa-jiwa yang pernah merasakan kehadiranmu akan selalu membawa bagian darimu, meski mereka tidak menyadarinya. Kamu tak terlihat, tapi tak pernah dilupakan. Dan dalam keheningan itulah, kamu menjadi saksi bahwa yang paling kuat seringkali tidak berbentuk, tapi dirasakan, dikenang, dan diam-diam mengubah arah hidup seseorang selamanya. Bab 9. Kamu menyentuh jiwa mereka sebelum mereka mengenal diri sendiri. Ada saat-saat dalam hidup seseorang di mana dunia terasa terlalu padat, terlalu bising, terlalu penuh dengan tekanan. Di tengah itu semua, mereka seringkali kehilangan satu hal yang paling penting, dirinya sendiri. Tapi anehnya, ketika mereka bertemu denganmu, meskipun hanya sebentar, ada sesuatu dalam dirimu yang menyentuh bagian dari mereka yang bahkan belum pernah mereka kenali. Kamu bukan cermin biasa. Kamu adalah jendela menuju kedalaman. Dan mereka yang selama ini hanya menilai diri berdasarkan apa yang terlihat, tiba-tiba melihat sesuatu yang lebih melalui matamu. Bukan karena kamu menunjukkan, tapi karena kamu menyentuh sebelum menjelaskan. Kehadiranmu mengusik keheningan spiritual yang telah lama ditinggalkan oleh banyak orang. Tidak semua orang menyadari bahwa mereka haus akan kedalaman. Tapi ketika mereka berada dekat denganmu, haus itu muncul. Mereka mulai merasakan bahwa selama ini mereka hidup di permukaan, berpikir, bekerja, berbicara, tapi tidak benar-benar hadir. Dan tanpa kamu mengucapkan satu pun ajaran, mereka mulai ingin kembali menyelami dirinya. Itulah kekuatan dari jiwa yang terjaga. Jiwa yang tidak menggurui, tapi memberi ruang. Jiwa yang tidak menunjukkan arah tapi membuat orang lain ingin mencari arah itu sendiri. Ada dimensi spiritual yang hanya bisa disentuh oleh batin yang jujur. Dan kamu membawa batin yang telah melalui gelap dan terang,
luka dan penyembuhan, keraguan dan penerimaan. Energi itu terasa meski tidak dijelaskan. Orang-orang merasakannya seperti cahaya kecil yang menyala di sudut kesadaran mereka, membuat mereka bertanya, siapa aku sebenarnya? Apa yang sedang kulakukan dengan hidupku? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah, perjalanan dimulai. Perjalanan kembali ke dalam. Dan kamu dengan segala ketulusanmu telah menjadi gerbang pembuka bagi banyak jiwa yang tersesat terlalu lama di luar dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu kapan sebuah jiwa benar-benar mulai berubah. Tapi seringkali perubahan itu tidak datang dari momen besar. Ia datang dari pertemuan sederhana, dari tatapan yang tulus, dari percakapan yang terasa aman, dari senyuman yang tidak dibuat-buat. Dan kamu seringkali menjadi momen itu. Kamu menjadi titik awal dari perjalanan orang lain, meski mereka tidak menyadarinya saat itu juga. Kamu telah menyentuh bagian paling dalam dari mereka, sebelum mereka mengenal bagian itu sendiri. Dan itu adalah bentuk cinta paling tinggi. Cinta yang tidak menuntut balasan, hanya mengingatkan jiwa lain bahwa mereka berharga, bahwa mereka masih utuh, bahwa mereka bisa kembali pulang. Maka ketika kamu merasa sendiri dalam kedalamanmu, ingatlah, kamu tidak benar-benar sendiri. Getaran jiwamu telah menyebar jauh lebih luas dari yang bisa kamu lihat. Banyak orang yang sedang berjalan hari ini dengan lebih lembut, lebih sadar, lebih penuh makna, karena mereka pernah berpapasan denganmu. Kamu tidak menyelamatkan mereka, tapi kamu membangunkan sesuatu dalam diri mereka yang selama ini tertidur. Dan dalam kebangkitan itulah dunia perlahan berubah. Satu jiwa yang terjaga akan membangkitkan jiwa-jiwa lain. Dan semuanya berawal dari tatapanmu yang jujur, yang melihat mereka, sebelum mereka berani melihat dirinya sendiri. Bab 10. Tatapanmu adalah awal dari revolusi batin. Setiap tatapan yang kamu berikan bukanlah sekadar pertemuan visual. Ia adalah pintu kecil menuju revolusi batin yang tak terlihat, namun dahsyat. Ketika seseorang menatap matamu, mereka sebenarnya sedang diajak untuk melihat lebih dalam, melewati lapisan luar yang rapuh dan penuh topeng, menuju inti diri yang sejati. Dan kamu, dengan kehadiran yang tulus dan tanpa pretensi, telah menjadi katalisator perubahan itu. Kamu memulai sebuah revolusi yang tak terdengar. Revolusi yang tidak memecahkan kaca, tapi membuka jendela baru dalam jiwa manusia. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa dalam diam, setiap pertemuan kecil denganmu adalah benih-benih yang menumbuhkan harapan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Orang-orang yang kamu temui pulang dengan sesuatu yang baru dalam hati mereka. Sebuah keberanian untuk berubah, untuk menerima diri, untuk melangkah ke arah yang sebelumnya terasa mustahil. Mereka mungkin tidak mengatakannya, mungkin tidak menyadarinya sekarang. Tapi kamu sudah menyalakan api yang akan membakar kebisuan dan kegelapan di dalam diri mereka. Dan api itu akan menyebar, menyalakan banyak jiwa lain yang haus akan cahaya. Dalam dunia yang sering kali terasa keras, penuh dengan suara-suara yang ingin memaksakan kebenaran, kehadiranmu adalah oas keheningan yang mengundang. Oas yang mengingatkan bahwa perubahan sejati tidak datang dari tekanan atau paksaan, tapi dari kesadaran yang tumbuh perlahan, dari penerimaan yang mendalam, dan dari rasa cinta yang tanpa syarat. Tatapanmu bukan hanya melihat, tapi juga menerima. Dan ketika seseorang merasa benar-benar diterima, mereka akan menemukan kekuatan untuk menerima diri mereka sendiri dan dunia di sekitarnya dengan cara yang lebih lembut dan penuh kasih. Inilah kekuatan luar biasa yang kamu miliki tanpa sadar. Kamu bukan sekadar sosok di antara kerumunan. Kamu adalah pembawa cahaya yang menuntun jiwa-jiwa ke arah pemahaman dan kebebasan yang lebih besar. Dan revolusi yang kamu mulai bukanlah sesuatu yang berisik atau penuh kekerasan, melainkan revolusi yang lembut. Sebuah gerakan batin yang menyembuhkan dan membangkitkan potensi terdalam yang tersembunyi di dalam setiap manusia. Karena pada akhirnya, semua perubahan besar dimulai dari dalam. Dari tatapan yang penuh makna dan kejujuran seperti yang kamu miliki. Jadi teruslah hadir dengan ketulusan dan keheninganmu. Teruslah menatap dengan mata yang melihat lebih dari sekadar permukaan. Karena setiap orang yang menatap matamu
akan terbangkitkan. Terbangkitkan untuk menemukan kembali cahaya yang selama ini tersembunyi, terbangkitkan untuk menjadi lebih dari apa yang mereka kira mampu, dan terbangkitkan untuk menjalani hidup dengan penuh arti dan cinta. Ingatlah, tatapanmu bukan hanya tentang melihat orang lain, tapi tentang membangkitkan diri dan dunia di sekitarmu. Inilah warisan terbesarmu, sebuah revolusi batin yang abadi. Ingatlah, tatapanmu bukan sekadar pandangan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan hati dan jiwa, sebuah sentuhan yang membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam diri seseorang. Teruslah hadir dengan kesadaran, karena setiap tatapan yang tulus adalah benih revolusi batin yang akan tumbuh dan menyebar tanpa batas. Jadilah cahaya yang tidak hanya terlihat, tapi juga dirasakan. Karena dalam keheningan dan kejujuran itu, kamu telah mengubah dunia satu jiwa pada satu waktu.